Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah? Semoga di pagi menjelang siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir membersamai Anda dalam program Padamu Ayah Bunda. Pemirsa, kasih ayah dan juga bunda kita adalah amanah yang tidak akan pernah bisa terbalas dengan apapun. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita berusaha menjaga dan merawat amanah itu dengan sebaik-baiknya? Mari kita mengajak untuk Anda hari ini sama-sama menyimak materi dari narasumber kita. Kasih ayah bunda adalah amanah yang tidak terbalaskan. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk dapat memberikan pertanyaan atau bertanya, silahkan di line telepon di 0271 679 3000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan hari ini kita dibersamai oleh Ibu Sri Handayani SH selaku pengurus keputrian MTA Pusat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sekar. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Sekar. Bagaimana Mbak Sekar? Sama, baik, sehat, bahagia Bu pastinya. Amin. Kembali secara langsung dibersamai oleh Bu Handa dalam Padamu Ayah Bunda kali ini. Bagaimana Bu perasaannya hari ini bisa kembali menyapa pemirsa? Bahagia sekali, bahagia. Alhamdulillah. Baik, kenapa Ibu mengangkat tema tentang kasih ayah bunda ini adalah amanah yang tidak terbalaskan? Agar ini anak-anak kita termasuk diri saya sendiri itu mengingat bahwa orang tua kita itu pengorbanannya tidak bisa dibalas dengan apapun. Maka kita berusaha untuk membalas, berusaha untuk berbakti kepada keduanya. Baik Ibu, itu tadi ya sedikit yang disampaikan oleh Bu Handa. Dan boleh Ibu menyapa para pemirsa dan juga pendengar yang sudah lama ini menantikan apa yang disampaikan oleh Bu Handa, dan juga nanti silahkan disambung untuk materi kasih ayah bunda adalah amanah yang tak terbalas. Untuk waktu dipersilahkan Ibu Handa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program acara Padamu Ayah Bunda. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema kasih ayah bunda adalah amanah yang tak terbalaskan. Tema ini terlalu dekat dengan kita, dengan kehidupan kita, dengan hati kita, karena kita terlahir ke dunia itu tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak ada pengorbanan dan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Allah menjadikan orang tua kita itu jalan lahir kita ke dunia. Mereka adalah perantara kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada keduanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM yang dirahmati Allah, kita bisa perhatikan bahwa Allah menyandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah untuk mentauhidkannya,
Jadi begitu pentingnya kita itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah bagian dari iman. Kemudian bahwa di dalam kehidupan peran ayah dan ibu kita itu sangat besar dan tidak bisa dihitung dengan hitungan gitu. Jadi terlalu besar. Jadi kita tidak bisa menghitungnya. Ketika ayah dan ibu kita dalam kehidupan itu seperti sebagai ayah. Ayah adalah pejuang dalam diam. Setiap tetes keringatnya adalah pengorbanan. Dia rela berkorban siang dan malam bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Ya, jadi setiap hari sampai siang malam dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar anak-anaknya bisa sekolah, kemudian bisa makan dan bisa hidup layak. Banyak di antara ayah-ayah kita ini ini menahan lapar, kemudian lelah, kemudian bahkan sakit itu disembunyikan demi kebahagiaan keluarganya. Demikian juga dengan seorang ibu. Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ibu yang mengandung dengan kesabarannya, melahirkan dengan taruhan nyawanya, menyusui tanpa lelah, mendidik dengan kasih sayangnya, dan menenangkan kita dalam pelukan hangatnya. Sehingga Allah memerintahkan, mengingatkan kepada kita anak-anak untuk bisa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Saudara-saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang beratnya perjuangan seorang ibu. Bahkan sedetik ketika rasa sakitnya ketika dia melahirkan, ini tidak bisa dibalas dengan apapun. Ketika dia mengandung itu begitu beratnya, itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa amal yang paling utama setelah sholat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ia bertanya, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yaitu sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bertanya lagi, apalagi berjihad di jalan Allah. Disabdakan yang lain, Rasulullah bersabda bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kemudian murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi artinya ketika orang tua itu ridho kepada kita, maka Allah ridho kepada kita. Namun sebaliknya ketika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Jadi dari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa berbakti kepada kedua orang tua, ridho orang tua itu sangatlah berharga dan penting bagi kita seorang anak. Sebagai kisah yang bisa kita sampaikan di sini adalah pada zaman dahulu, pada zaman tabi'in, ada seorang yang sangat bakti kepada ibunya. Setiap hari dia membantu ibunya karena sudah tua dan lumpuh, sehingga dia rawat dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika dia ingin bertemu dengan Rasulullah, tidak jadi bisa bertemu karena sibuknya membantu ibunya. Maka namun demikian ini Rasulullah malah bersabda kepada
sahabat-sahabatnya bahwa nanti suatu saat ada seorang lelaki dari zaman gitu, seorang laki dari zaman yang bernama Uwais gitu nggih. Sampai sebegitunya karena beliau itu baktinya kepada kedua orang tuanya. Sampai Rasulullah seperti itu, Mbak Sekar. Jadi ini pesan kepada sahabat-sahabatnya yang luar biasa ketika nanti bertemu untuk dimintakan doa. Karena doanya yang mustajab gitu. Jadi bakti seorang anak kepada orang tuanya itu bisa menjadi doa yang mustajab sebagaimana Uwais tadi. Kemudian ada juga kisah Alqamah, yaitu seorang yang dia itu taat beribadah, gemar dengan bersedekah, kemudian berjihad. Namun ketika di akhir-akhir hidupnya, waktu itu dia sakit keras, ketika ajal mau menjemput, itu dia lidahnya susah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah memanggil ibunya. Kemudian ternyata ibunya masih sakit hati kepada Alqamah karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada dirinya, daripada ibunya. Maka ketika ibunya datang dan memaafkan, kemudian juga meridhoi, akhirnya dia dengan mudah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran bahwa kunci dari husnul khotimah itu adalah ridhonya orang tua, sehingga Alqamah tadi bisa husnul khotimah karena bisa membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Begitu Mbak Sekar. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang harus kita tekankan kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, agar mereka akan hidupnya itu menjadi berkah. Karena dengan keberkahan hidup ridhonya orang tua pada diri kita itu akan membawa kita sampai ke surganya. Begitu. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua itu jangan pernah sudah merasa saya sudah berbakti kepada orang tua saya sudah merawatnya. Ternyata itu belum apa-apa dibandingkan pengorbanannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang anak itu ketika dia itu apakah seorang anak itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, Rasulullah berkata seorang anak tidak akan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali mendapatinya kedua orang tuanya atau salah satunya itu menjadi budak, kemudian dibelinya dan dimerdekakannya. Seperti itu Mbak Sekar. Iya. Lengkap sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Handa terkait kasih ayah bunda adalah amanah yang tak terbalas, Masya Allah Ibu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa Allah menjadikan orang tua sebagai jalan lahirnya kita ke dunia. Dan juga bagaimana peran ayah dan ibu yang disampaikan oleh Ibu Handa tadi. Sampai ini merupakan amalan utama setelah sholat begitu ya. Betapa Allah memposisikan perintah berbakti kepada kedua orang tua ini begitu mulia. Berarti kita sebagai seorang anak ini tidak boleh tidak berbakti, tidak ada alasan apapun Ibu ya, karena ridho Allah ini bergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Sampai tadi juga disampaikan oleh Bu Handa terkait contoh-contoh para sahabat ya, dari Uwais Al-Qarni hingga Alqamah, bahwa memang ridho orang tua menjadi penentu bahkan hingga seorang anak di ujung hayat. Betul. Iya, baik. Kemudian Ibu, berarti kita tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua kecuali tadi ya kita memerdekakan. Ketika orang tua menjadi budak baru kita memerdekakannya, begitu? Membelinya dan memerdekakannya. Tadi dikoreksi oleh Bu Handa. Baik, kita ingin mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua. Kadang bahasa kasih itu juga berbeda Bu. Tapi bagaimana ini cara mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua? Apakah ada beberapa tipsnya Bu Handa bisa disampaikan? Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada orang tua kita, sebagaimana kita
ini ya Mbak ya, apa namanya, ketika orang tua itu dulu ketika kita itu kecil gitu nggih, dia itu kasih sayangnya itu mungkin juga tidak diungkapkan tapi dengan perilakunya gitu nggih Mbak nggih. Nah, maka kita sebagai anak itu berusaha semaksimal yang kita bisa agar kita itu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah patuh dan hormat pada orang tua. Jadi sebagai anak kita itu harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Kecuali ketika kita itu tidak boleh patuh ketika orang tua kita itu mengajak kepada sesuatu yang melanggar syariat. Jadi ketika sesuatu itu tidak melanggar syariat, maka kita harus patuh kepada keduanya. Sebagaimana ketika orang tua kita mungkin pada saat ini kita yang masih muda-muda gitu nggih. Kadang orang tua kita memerintahkan kita untuk sholat ketika bangun pagi dibangunkan. Maka sebagai anak harusnya kita patuh. Oh iya terima kasih, kita itu bilang kepada ke orang tua. Jadi jangan malah marah-marah. Seperti radio rusak mungkin seperti itu. Terus tidak berhenti kayak gitu. Itu adalah termasuk kedurhakaan. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kemudian kadang orang tua kita, nak kamu belajar supaya kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, begitu nggih. Kadang anak-anak itu saya itu sudah besar, sudah tahu waktu untuk belajar seperti itu nggih. Walaupun kita itu sudah tahu, kemudian kita juga sudah belajar, tapi ketika orang tua kita itu memerintahkan, jangan pernah kita itu menyepelekan gitu nggih, apalagi menyakiti dengan berbalik mengatakan saya sudah tahu, seperti itu jangan sampai. Kemudian ketika orang tua kita, nak ngajilah gitu nggih. Biasanya kan orang tua itu kepengen anaknya itu ngaji agar kamu itu tahu kewajibanmu sebagai seorang anak, karena orang tua itu tahu bahwa kamu nanti itu bisa masuk surga dengan baktimu kepada maka dengan bagaimana cara baktinya kepada anak kepada orang tua itu kan dengan mengaji. Maka mengajilah agar hidupmu berkah. Mungkin seperti itu kadang orang tua itu. Tapi kadang anak-anak itu menjawabnya kadang menyakitkan, menyakitkan ibunya kadangnya atau ayahnya. Kadang mereka menjawab dengan ngaji kapan-kapan saja bisa, seperti itu. Itu menyakitkan, walaupun itu orang tua kita mungkin di depan kita biasa, mungkin dia hanya senyum, tetapi itu hatinya luka, dia menyembunyikan luka di dalam hatinya. Maka sebagai anak patuhlah ketika orang tua itu mengajak kepada hal-hal yang baik. Kemudian juga bisa kita itu ketika kepada orang tua itu kita membantu pekerjaannya. Ketika kita di rumah kok orang tua kita sibuk, itu janganlah kita itu malah di kamar tiduran bermain gadget kayak gitu, tetapi kita bantu semaksimal yang kita bisa. Jadi apalagi ketika orang tua itu dia itu mungkin di luar sedang bekerja keras gitu nggih. Kemudian memanggil kita, "Nak, keluar sebentar, tolong bantu." Terus kemudian kita itu pura-pura tidur. Nah, kemudian setelah selesai pekerjaannya kita lihat, kita bangun. Nah, sebenarnya saya mau bantu, tapi karena sudah selesai, padahal kita tahu itu gitu. Itu kan kedurhakaan ya. Bagaimana orang tua itu bekerja keras seperti itu kan untuk kita agar kita bisa sekolah, agar kita itu bisa hidup seperti kawan yang lain gitu, bisa makan begitu. Maka sebagai anak patuhlah ketika orang tua itu mengajak kepada kalian kepada kebaikan. Kemudian bantulah dia dalam kehidupan sehari-hari ketika orang tua kita itu dalam kerepotan. Mungkin orang tua itu akan bahagia sekali, dan itu mungkin dirasakan oleh setiap
orang tua nggih. Jadi ketika orang tuanya itu dalam keadaan sibuk gitu nggih, mungkin dia keberatan membawa barang, kemudian dibawakan oleh anaknya, itu suatu hal yang sangat menyenangkan sekali nggih. Apalagi ketika diperintah, "Nak, karena mungkin dia ke pengajian kayak gitu, tolong saya diantar." Itu biasa tiap hari juga naik motor sendiri kayak gitu. Itu menyakitkan sekali ya Mbak ya. Jadi ketika orang tua itu minta tolong, itu kan karena mereka itu memang sudah tidak bisa gitu. Maka sebagai anak dalam keadaan pun gitu kita ya, "Oh iya, terima kasih saya telah bisa membantu ibu, terima kasih ini amal saya." Seperti itu orang tua akan senang sekali Mbak. Jadi jadi beda ketika kita dengan marah-marah seperti itu, orang tua itu sakit nih. Tapi mereka kan kadang tidak bisa mengungkapkan sakitnya itu nih Mbak. Jadi maka kita sebagai anak kita itu akan tua sebagaimana mereka. Maka jadilah anak-anak yang saat ini bisa membahagiakan orang tua dengan senyuman, dengan membantunya, kemudian juga mungkin ketika kita sekolah itu ya bisa berprestasi kayak gitu. Apa yang bisa kita banggakan kepada orang tua kita sampaikan. Alhamdulillah ibu tadi, ayah saya tadi ujian di sekolah, atas pertolongan Allah saya bisa, dan ini pasti ridho dari ibu saya, doa ibu saya. Begitu orang tua akan bahagia sekali. Bahagia dan senang bahwa keberhasilan anak itu pasti dari doa orang tua gitu ya. Begitu, jadi kadang anak-anak itu lupa dengan orang tua. Kadang ketika dia itu berhasil gitu, yang diingat itu temennya. Lupa dengan perjuangan orang tua yang selama ini dari dia lahir sampai besar seperti itu. Apalagi kalau dia sukses kayak gitu, kadang kita itu lupa dengan kebaikan teman kita yang sedikit mungkin ketika pas wisuda dia membawakan bunga kayak gitu. Ingatnya, oh teman saya baik sekali, tapi ibu saya tidak sama sekali kayak gitu. Padahal mungkin ibunya kan orang desa, tidak bisa tahu namanya bunga kayak gini. Jadi bentuk cintanya dia itu sebenarnya sudah menyekolahkan dari kecil gitu. Kemudian juga sudah mendoakan, tetapi dengan bunga yang kecil dari temannya, kadang anak-anak itu bilangnya gitu, teman saya lebih tahu daripada ibu saya. Jadi terbolak-balik ini Bu ya. Jadi karena simbolis saat kita wisuda misalnya dibawakan barang yang terlihat mata, tapi justru orang tua yang sudah menyekolahkan, mendoakan, maksudnya juga mengusahakan semuanya dengan letih payah, ini justru terhapus begitu saja ya jasanya, tidak teringat. Kadang malah itu untuk status di media sosial kayak gitu Mbak. Itu kadang kita tidak sadari sebagai anak bahwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Iya, kadang lebih bangga memasang bersama teman-temannya daripada dengan orang tuanya ya Bu. Sering terbolak-balik itu Ibu? Sering menemui? Iya, sering menemui seperti itu. Bagaimana Bu Anda menanggapi itu? Ya, yang pertama mungkin karena yang dilihat oleh anak-anak kita itu memang lingkungan yang buruk. Jadi seperti itu menjadi biasa gitu. Kemudian juga mungkin karena orang tua itu kurang mendidik anak untuk tentang bagaimana berbakti. Jadi dia tidak tahu ini salah apa benar, itu dibiarkan. Jadi ketika seperti itu maka dia tidak tahu ini benar, ini salah, ini menyakitkan apa tidak, karena tidak pernah diberitahu. Jadi pentingnya mendidik sejak awal gitu ya. Baik Bu Handa, nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua. Kita break sejenak Ibu ya. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar, masih kami buka kesempatan untuk Anda dapat bertanya kepada Ibu Handa melalui line telepon di 02716793000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Kita juga masih membahas tentang kasih ayah bunda adalah amanah yang tak terbalas.
Kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, silahkan untuk Anda dapat bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Masih kami lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Sri Handayani Esa selaku pengurus keputrian MTA Pusat. Masih semangat Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, tadi yang terakhir adalah bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua. Untuk yang pertama, patuh dan juga hormat kepada orang tua. Kemudian ada membantu pekerjaan dan keseharian orang tua sampai mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf. Tentu ini ada poin-poinnya lagi ya Bu. Kemudian Ibu untuk yang poin tadi nomor pertama adalah patuh dan juga hormat pada orang tua. Tadi Bu Handa sampaikan bahwa ketika orang tua kita masih mengingatkan kita untuk senantiasa sholat di awal waktu, kemudian untuk mengikuti kajian di majelis, jadi tentu kita harus mensupport apa yang dilakukan orang tua terhadap kita, karena mendidik anak saat ini di era modern yang serba egois, hedonisme, dan sangat mengkhawatirkan. Justru kita harus membantu bagaimana orang tua bisa sukses dan lancar dalam mendidik kita ya Bu ya. Karena betapa beratnya saat ini. Boleh Ibu Handa tanggapi terkait itu? Iya, jadi ketika ini anak-anak kita pada zaman sekarang ini kan pembelajaran mereka tidak hanya dari orang tua, lingkungan, tetapi juga media sosial. Kemudian juga pola asuh yang saat ini karena sibuknya orang tua, baik ibu atau bapak, kadang anak-anak kita itu lupa dengan didikan tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara berbakti, tidak tahu karena mereka tidak diajarkan dari kecil. Kemudian juga karena memang orang tua mungkin kasihan gitu ya, karena anak saya ini karena dia itu saya tidak bisa mendidik, maka kasihan anak ini, dulu saya mungkin hidup saya susah gitu ya. Kemudian sekarang saya ini sudah sukses, maka anak-anak saya itu akan saya biarkan semau dia gitu. Jadi tidak dididik, dia mungkin semua apa-apa disiapkan. Jadi ketika begitu, ketika anak-anak itu dimanja, itu mereka tidak akan menjadi tangguh ketika menjadi besar. Jadi apalagi kalau kita itu kan semakin lama semakin tua. Kalau anak-anak kita tidak kita persiapkan dari sekarang untuk menjadi anak-anak yang berbakti, nanti ketika tua kita rasanya sakit hati terus. Dan anak kita tidak tahu bahwa itu menyakiti kita karena dia tidak diajarkan. Maka dari sekarang kita sebagai orang tua, marilah kita didik anak-anak kita tentang ilmu agama, itu yang lebih utama, ilmu akhlak itu lebih utama, agar anak-anak kita itu tahu ketika dewasa dia mentahu kewajibannya sebagai seorang anak. Kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Dia bisa menjadikan kita, mencarikan kita pembantu untuk mengurus kita ketika tua. Tetapi kalau anak-anak kita itu anak-anak yang soleh, dia akan dengan dirinya sendiri, dia akan merawat orang tuanya. Begitu. Jadi bagaimana saya itu ingin mencari ridho Allah, bagaimana saya itu kepingin surganya Allah, itu maka saya harus rawat sendiri orang tua saya, karena dia tahu apa kewajibannya sebagai anak. Tetapi ketika anak-anak kita tidak tahu kewajibannya sebagai seorang anak, yang dia tahu bahwa orang tua itu bahagia dengan uang, begitu, karena maka saya bisa mencarikan pembantu kayak gitu untuk mengurusnya. Padahal orang tua kita itu kesepian gitu, mereka kepingin dihargai anak, bagaimana dia itu bisa mengobrol dengan anaknya, kan seperti itu. Ditanyakan, kemudian ketika dia itu berjauhan, itu kan kepinginnya dengan teratur,
dia itu menghubungi orang tuanya. Kadang kita melihat orang tuanya yang menghubungi anaknya pun ketika anaknya mungkin sedang capek, sedang tidur, atau sedang sibuk menjawab, sebentar ya, sebentar saya baru sibuk. Itu sakit sekali sebagai orang tua. Tetapi kalau anak-anak kita itu anak-anak yang soleh, dia akan meluangkan waktunya untuk secara teratur menghubungi orang tuanya. Mungkin setiap pagi hari Senin sampai Kamis, atau juga seminggu 3 kali atau 2 kali atau 4 kali atau setiap hari begitu, akan menanyakan kepada orang tuanya bagaimana hari ini kabarnya, seperti itu. Kemudian akan meluangkan waktu, sesibuk apapun ada waktu saya itu akan berkunjung kepada orang tua agar bisa mendengarkan keluhannya begitu. Orang tua itu ketika melihat anaknya itu walaupun 5 menit saja itu ditunggu, anak saya mau pulang walaupun 5 menit, nanti itu sudah bahagia sekali. Pasti akan disiapkan makanan kesukaannya gitu. Kadang ketika itu orang tua itu menganggap kita yang sudah besar itu masih seperti anak kecil gitu. Jadi mungkin dulu kesenangannya itu sayur asem gitu, akan dimasakkan. Mungkin kita sudah sukses, makanan kita bukan yang seperti itu lagi, tetapi bentuk kita, hormat kita kepada orang tua kita itu juga kita makan dengan lahap gitu, orang tua akan senang. Kadang nanti akan dibawakan ketika pulang gitu, kita akan orang tua akan merasakan itu. Jadi sebagai anak, ketika kita itu menjadi tahu tentang bakti orang kita kepada orang tua, bahwa apapun yang kita berikan kepada orang tua itu tidak akan terbalas, kecuali tadi ketika orang tua kita menjadi budak, kemudian kita membelinya dan memerdekakannya. Seperti itu, maka kita berusaha semaksimal agar kita itu bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan membahagiakannya. Begitu Mbak Sekali. Sebetulnya yang diinginkan orang tua tuh kalau kita telah lebih dalam tuh justru simple sebetulnya. Iya, bentuk kehadiran dan juga perhatian ya Bu, iya, sebetulnya. Iya, sesukses-suksesnya kita. Iya, betul. Waktu bersama anak tercintanya gitu, itu adalah waktu yang sangat dinanti dan berharga. Betul. Katanya kalau misalnya nih Bu, kumpul anak cucu gitu, orang tua katanya makan jadi lebih lahap gitu, betul ya Bu? Senang sekali. Karena kan semakin tua itu makin kesepian, dia sudah teman-temannya juga sudah mulai tidak ada kayak gitu. Hatinya kan juga sudah mulai sensitif. Nah, maka perlu penguatan, motivasi dari anak-anaknya. Seperti itu Mbak Sekali. Iya, tadi sudah sampai ke poin 3 ya Bu ya? Iya. Baik, kita ketika berjauhan dengan orang tua, mengabarkan mengunjungi, tadi sebetulnya sudah sempat disinggung oleh Bu Handa juga. Iya, betul. Tapi ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Iya, jadi mungkin ketika berjauhan itu kita juga bisa menanyakan, ayah, ibu, saya mau pulang, apa yang bisa saya bawakan, apa yang menjadi kesukaan ibu saya bawakan, kesukaan ayah apa saya bawakan. Itu senang sekali. Mungkin orang tua itu juga akan menjawabnya, sudah, yang penting itu kamu pulang, itu sudah saya nanti-nantikan. Begitu kita sebagai anak kan juga tahu apa ya kesukaannya orang tua kita, itu makanan kesukaannya itu apa, kita bawakan, itu rasanya orang tua itu senang sekali Mbak. Jadi iya, dia pasti polos banget juga ya. Maksudnya kalau orang tua bilang nggak usah dibawakan, ya jangan terus nggak membawakan sama sekali. Kita inisiatif cari tahu apa yang biasanya disukai oleh orang tua kita. Sebahagia apa sih Bu rasanya tanpa diminta? Nggak bisa diungkapkan ya Mbak. Bahagia sekali. Jadi ketika orang tua itu ditanya seperti itu rasanya bahagia sekali, karena ketika dia itu sebenarnya dia bisa membeli, sebenarnya itu kan bentuk perhatian. Oh, anak saya perhatian sekali. Ketika anak-anak kita itu umpama, ya selamat ya nak, kamu sukses kayak gitu, kemudian anaknya itu bilang, karena saya seperti ini kan karena yang di rumah itu ada Madrasatul Ula, ibunya semoga seperti itu, maka saya jadi seperti ini. Itu rasanya luar biasa Mbak, bahagia sekali orang tua. Jadi justru kita
mengungkapkan hal-hal yang jarang diucapkan, seperti itu. Semua ini karena ibu. Mungkin kadang mulut kita terkunci, berat gitu ya mau mengucapkan kata-kata itu, tapi ternyata luar biasa, sangat menyentuh, bikin orang tua sangat bahagia. Senang sekali itu orang tua seperti itu mesti akan meridhoi. Nak, kamu saya ridhoi. Padahal ucapan ridhonya dia itu kan ridho Allah. Jadi ketika orang tua kita itu sudah ridho dengan kita, itu mesti jalan hidup kita akan lapang. Demikian juga ketika di dunia kita sudah dilapangkan, di akhirat kita akan mendapatkan surga. Beda dengan ketika kita berjauhan dengan orang tua. Orang tua kita sedih gitu. Kita membuat orang tua kita itu kan sedih. Kemudian juga kita termasuk orang yang tidak berbakti gitu. Orang tua kita memerlukan dulu ketika kecil gitu. Dia itu ketika lahir kita ke dunia itu kan supaya kita itu berkembang gitu, berkembang menjadi anak yang soleh, yang kuat gitu. Kalau orang tua itu kan ketika semakin tua itu kan menunggunya kan menunggu kematian gitu ya Mbak. Jadi kalau kita tidak dari sekarang gitu menyenangkan hatinya, membahagiakannya, nanti kita akan menyesal ketika dia sudah tidak ada, dan itu kan sudah tidak bisa dicari. Tetapi ketika kesibukan, harta yang kita cari selama ini umpama hilang kan bisa dicari. Tetapi kalau orang tua kita itu sudah tidak ada, kita kan tidak bisa mencari gitu ya. Jadi monggo kita sebagai anak kita baktikan diri kita untuk orang tua agar hidup kita ini mendapatkan ridho dari orang tua sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Iya, baik. Iya, terus apa ya Bu ya, mematuhi apa saja yang diperintahkan orang tua terhadap kita selama itu sesuai dengan syariat Allah gitu. Kemudian doa orang tua ini insya Allah doa yang mustajab, ridha orang tua juga ridha Allah, maka senantiasa berbuat baik kepada orang tua supaya orang tua selalu ridho dengan apa yang kita perbuat. Ibu Anda selama menjalani hidup ini sudah merasakan juga bagaimana ridho orang tua itu memperlancar apa segala hajat-hajat kita mungkin? Iya, dan kita bisa melihat orang-orang yang taat kepada orang tua itu hidupnya itu akan bahagia. Ya. Namanya Rasulullah kan juga sudah ini ya. Jadi ketika kamu ingin dipanjangkan umur, kemudian diberikan rezeki, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi Bu Anda, kadang orang memandang bahagia itu dari doa orang tua kalau misalnya memiliki materi yang cukup, materi yang berlimpah begitu. Padahal justru bentuk kebahagiaan itu yang sesungguhnya ada apa saja Ibu selain materi begitu? Iya, ketenangan. Ketenangan. Iya, ketenangan dan keberkahan. Jadi kalau harta itu kan kalau semakin kita cari itu kita kan semakin haus. Kepinginan kita itu kepada dunia itu kan kalau pengen ini nanti besok pengen itu kayak gitu terus. Tetapi ketika itu suatu yang berkah dan hati kita tenang, itu kan kita akan merasa cukup dan qanaah. Dengan itu hati kita tenang, bahagia gitu ya. Karena belum tentu harta berlimpah juga hidupnya tenang ya Bu ya. Iya, betul. Tenangnya itu kalau anak-anaknya soleh dan solehah. Iya, karena dia akan menjadi amal itu salah satu ini amal yang akan terus-menerus mengalir gitu Mbak. Salah satunya kan ini anak yang solehah. Karena dia di dunia itu akan membuat kita bahagia, dan ketika kita meninggal dia akan mendoakan kita. Dan doa itu yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah itu aset yang berharga Ibu. Berarti lancarnya kita selain dalam bekerja, bermaisa, ini juga lancarnya kita dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak yang solih-solih, atau bisa menyekolahkan putra-putri kita di sekolah yang misalnya di pondok, begitu itu juga bentuk ridho dari orang tua Ibu. Betul. Jadi usaha kita mendidik anak-anak kita agar dia itu menjadi anak berbakti sehingga hidupnya menjadi berkah, kan seperti itu Mbak.
Jadi kita pinginnya Ibu ya, kita bakti kepada orang tua, kita saat ini juga misalnya sebagai orang tua, inginnya kan anak juga berbakti kepada kita. Apa yang kita tanam terhadap orang tua kita, insya Allah itu akan kita tuai. Betul. Itu pasti ya Bu ya. Iya. Kalau berbakti ya nanti anaknya berbakti itu pasti. Insya Allah seperti itu. Baik. Ada lagi Bu yang disampaikan terkait kasih ayah bunda amanah yang tak terbalas? Jadi yang kelima itu yang terakhir adalah kita doakan orang tua kita sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tua kita. Jadi kita itu adalah yang ditunggu oleh orang tua kita. Doa dan ampunan dari Allah. Itu yang paling penting. Gitu. Tapi terkadang kita sebagai seorang anak tuh merasa saya belum merasa solihah, saya belum merasa soli. Bagaimana doa saya ini bisa sampai kepada Allah untuk orang tua saya, itu seperti apa? Bagaimana Bu? Ya, kita janganlah pernah kita itu berputus asa dari nikmat Allah, dari rahmatnya Allah, begitu nggih. Jadi janganlah kita itu merasa saya tidak akan diterima. Kita harus optimis bahwa dosa sebesar apapun itu akan Allah ampuni kecuali kan syirik, kayak gitu nggih Mbak. Jadi kita yakin bahwa doa kita itu akan terkabul, harusnya seperti itu. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Tetap berproses, berusaha untuk menjadi anak yang solih dan juga solihah. Baik Ibu, sebagai closing statement untuk pikat kita juga untuk lebih menyentuh kita semua, bagaimana kasih ayah bunda adalah amanah yang tak terbalas, khususnya kita juga senantiasa bisa berbirrul walidain secara istiqomah kepada ayah dan bunda kita. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM dimanapun berada, semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua kita, kemudian juga menjadikan anak-anak yang meneruskan estafet perjuangan orang tua kita. Maka dari sekarang mari kita belajar dan belajar terus untuk bisa menjadi anak yang berbakti. Tidak boleh terus berpuas diri Bu ya, pastinya senantiasa lebih baik lagi dalam bakti kepada orang tua. Itu Ibu. Terima kasih banyak, luar biasa sekali Ibu hari ini semangatnya dan juga apa yang Ibu sampaikan. Semoga Bu Handa senantiasa sehat selalu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Kita tunggu lagi pastinya di pertemuan berikutnya bersama Ibu Handa. Terima kasih Mas Kar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Padamu Ayah Bunda. Kami ingatkan selalu saksikan Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.